Kobaran api terus membakar permukiman warga yang berada di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri dari rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar. Api padam setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah. Asap tebal kehitaman keluar dari sebuah apartemen yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Asap tebal yang keluar dari lantai 15 proyek gedung apartemen ini diduga berasal dari korsleting panel listrik. Api sempat menjalar melalui instalasi kabel listrik hingga lantai 27. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 20 mobil damkar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat panik pekerja proyek. Akibat kejadian ini, pekerjaan proyek apartemen dihentikan sementara. Catamara 508 melakukan patroli Garda Nusa 2 di sekitar perairan Selat Singapura, mendapatkan informasi kebakaran KM Alexindo 8. Kebakaran KM Alexindo 8 terjadi karena korsleting listrik. Catamara 508 langsung evakuasi ABK dari KM Alexindo 8 untuk diberikan pertolongan. Hasil evakuasi terdapat 15 orang dengan 1 orang mengalami luka bakar ringan dan tidak ada korban jiwa. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberkahi ya. Amin. Dan iya. Ini ngomong-ngomong hari ini, Gede apa kabar? Ini merah merona nih, membara. Betul, kita harus selalu bersemangat menyambut hari-hari penghitungan suara yang masih dilakukan ini. Masih nanti sih. Iya, dan berbagai suara kecurangan masih terus disuarakan oleh berbagai pihak. Begitu ya Lista, nanti kita juga akan bahas pemirsa, dan kami berdua senang sekali kembali hadir di sini selama 1,5 jam ke depan untuk berbagi informasi penting, menarik, dan tentunya juga inspiratif untuk Anda. Dan tentunya pemirsa, kami juga akan menghadirkan narasumber yang akan membahas mengenai wacana pengajuan hak angket ke DPR terkait dugaan kecurangan pemilu. Bersama saya Arlisa Adi. Dan saya Gede Satria. Inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Arlista dan pemirsa, mungkin hari ini di sosial media Anda, ini FYP angin puting beliung yang cukup luar biasa yang terjadi di kawasan Bandung. Nah, ini pemirsa, angin puting beliung ini menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat pada Rabu sore. Tidak hanya merusak rumah pemirsa, tapi juga ada kendaraan yang ikut dari si angin puting beliung ini. Dan bencana angin puting beliung juga membuat listrik padam. Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek. Pusaran angin yang kuat menyebabkan pohon-pohon tumbang hingga menimpa sejumlah kendaraan dan rumah warga. Badan jalan tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Akibat tertimpa pohon, rumah warga hancur dan material berserakan. Saat mereda, petugas langsung membersihkan pohon-pohon yang tumbang dan membersihkan material bangunan yang berserakan di jalan. Perhatikan, kami ini gitu, mohon perhatikan. Pas hujannya, hujan tena jam 4. Hujan juga nggak begitu jam 4 gede. tadi, Bu. Jam 4, hujan angin. Hujannya gede nggak, Bu? Hujannya gede. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke... Tuh sebelah sana. Apa? Dari utara? Ya. Dari utara
Suara itu yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap-atap pabrik. Atap-atap pabrik ya? Atap pabrik. Warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Bencana puting beliung juga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah terdampak. Pemadaman terjadi di wilayah Bandung Timur, diantaranya sekitar wilayah Jalan Raya Bandung, Garut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tengah memesan ojek online, seorang pelajar menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, ini aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan pelaku jamret melancarkan aksinya di Jalan HBR Motik, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku beraksi saat melihat korban yang tengah fokus bermain ponsel. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku hingga mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Menurut warga, korban merupakan seorang pelajar yang tengah menunggu ojek online. Saya lewat di jalan ini, emang biasa saya lewat kalau pagi mau berangkat kerja kan. Nah, tiba-tiba ada anak sekolah lari gitu. Katanya HP saya bang, HP saya, kayak gitu. Cuman ada 2 orang pelaku yang naik motor, tapi nggak terlalu jelas. Saya nggak terlalu jelas lihat motornya apa, plat nomornya berapa, saya nggak terlalu lihat jelas. Yang penting mereka udah kabur, terus anak itu ngejar-ngejar dari belakang. Datang dari arah Sunter, jadi dia dari Sunter mau ke arah Kemayoran. Saat ini korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke aparat Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Iya, ini kita harus ekstra hati-hati dimanapun, kapanpun, karena memang penjamretan ini bisa terjadi kapan saja ketika ada kesempatan datang. Iya, dan kita juga sebenarnya tidak hanya pelajar ya, entah itu orang dewasa, ini juga kalau misalkan di pinggir jalan usahakan tidak mengeluarkan ponsel. Benar. Kalaupun ingin memesan ojek online, iya diusahakan sebelum kita ke depan jalan itu kita sudah pemesan terlebih dahulu. Jangan sampai kita yang menciptakan peluang untuk adanya tindakan kejahatan gede. Betul. Ini butuh uang bayar SPP. Ini ada seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap karena kedapatan mencuri sejumlah sepatu di dalam perumahan di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku awalnya berkeliling kompleks dan mengincar sepatu yang disimpan di teras rumah. IR, 25 tahun, seorang mahasiswa perguruan tinggi asal kota Makassar, tertangkap basah mencuri sepatu di Jalan Mustafa Daeng Bunga, Samata Somboupu, Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku berkeliling di dalam perumahan menggunakan sepeda sambil mengincar sepatu di teras rumah. Pelaku diduga sudah sering beraksi di perumahan ini, namun baru berhasil ditangkap. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Somboupu agar tidak kembali menjadi sasaran amukan warga yang emosi. Dijebak dengan COD. Jadi barat di itu sepatu dia posting. Oh, dia posting langsung setelah dia ambil pergi. Oh, dia mau jual. Dia pasang harga berapa di 150. Setelah kita COD. Di bawah di tangan. Ada di sepatu itu. Dia mau pasang tidak. Itu mau sepatu mau di semua. Sudah berapa kali perjalanan? Sudah sering di kompleks. Dan setelah kali dengan menyisir rumah-rumah warga yang berada di perumahan Samata tersebut. Untuk pelaku sendiri Pak, sekarang? Jadi untuk sementara pelaku kita amankan di Polsek Somboupu karena yang bersangkutan adalah salah satu pelajar yang ada di Kota Makassar. Pelaku mengaku mencuri karena butuh uang untuk membayar SPP kuliahnya. Polisi mengamankan sejumlah sepasang sepatu yang digasak pelaku sebagai barang bukti. Jika terbukti, ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.